nanti terlihat dari bagaimana tren itu tercipta. Yang kedua, bagaimana kita menganalisa dari primary, secondary, sampai minor trend. Yang keempatnya, bagaimana kita menentukan level-level pentingnya. Oke. Yang kelimanya, bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa ini bukan fake signal, bahwasanya kita masuk stop buy atau stop sell yang ideal. Oke. Kita mulai, kita ada di chart gold. Biasanya di keseharian saya menggunakan daily, seperti daily. Kemarin siapa yang bertanya kenapa saya sell? Pertanyaannya ini konyol banget gitu kan. Kenapa saya sell di sini gitu ya pertanyaannya. Coba kita lihat di daily ada apa? Ya, di daily kita menemukan ini tren ya, kita langsung ke tren. Nanti kita bisa masuk ke sesi lainnya. Yang paling penting adalah kita tren dulu. Ini kita akan follow tren. Alasan saya buy atau sell di area-area penting. Oke, dan bam, seperti ini ya. A di break B ke C ya. Ini di trend daily ya, seperti ini. Oke, sebenarnya itu nggak ideal teman-teman, nggak ideal untuk retracement-nya, nggak ideal. Oke, seperti ini. Oke, namun ini berikan pijakan cukup valid. Oke, sangat valid meskipun nggak ideal, namun ini bilangan Fibonacci yang sempurna. Oke, akhirnya kelihatan ya, lebar besar levelnya. Parameter yang saya right. Oke, seperti ini. Oke, kita perbesar. Oke. Di pola A, di break B ke C. Ini adalah good momentum. Oke, saya menunggu sebenarnya di sini. Oke, di sini. Cuman di sini tidak ada instan supply strong. Oke, nah di sini terdapat nanti teman-teman bisa pelajari sistem drop based drop. Itu ada prototype, ada tipe-tipenya, ada 3 tipe drop based drop. Itu kenapa? Sebabnya kalau kita follow signal di graph, mereka pakai sistem SND, drop based drop gitu kan. Kok Indra dan komen di sini. Kenapa soalnya? Oh iya, Indra kemana itu? Bentar. Si Indra pasti masuk ini apa? Oke, silakan Indra. Sama. Oke, saya hapus dulu untuk teksnya Indra dan Indra biar terlihat absennya. Hanya adalah kenapa saya di sini gitu ya. Nanti ada penjelasan secara rincinya. Terus kenapa saya buy di sini, kan belum ada videonya. Ingat saya mau bikin video buy di sini ya. So kita ambil center point-nya dulu ya. Center point-nya kita berbicara tren. Ini sekarang kita berbicara continue trend atau follow trend. Oke, kita harus pakai kecil tempennya. Kita mengetahui, kita tahu banget dari atas lagi turun, berarti tren primary lagi down trend. Ini di TF daily loh ya. Nah, itu sederhana. Apa yang harus ditulis? Yang pertama yang teman-teman harus tulis adalah ketika kita membaca tren pertama kali, rubahlah time frame daily. Itu lebih mudah untuk melihatnya. Oke ya, down ya, ini untuk continue trend, baik itu reversal trend, continue trend. Yang pertama harus kita lihat adalah TF daily ya. Yang apalagi ini karena dia ada 2 saya hapus
Nanti ada teks lagi, saya hapus. Sisa udah ya, udah satu semua. Ada yang double? Tidak ada. Oke, kita next. Nah, di sini ya teman-teman, di daily kita melihat begitu strong banget. Oke, ini strong banget, super strong. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa ini super strong? Oke, yang pertama teman-teman harus tahu triggernya dulu, trigger primary. Oke, trigger primarinya di mana? Di daily saja. Ya, baik itu long term juga saya trigger primarinya di daily. Ya, baik kita lihat di daily. Oke, nah ini trigger primary. Ya. Terus kita harus membuat apa? Ini biasanya untuk area entry apa namanya? Ini kan pas dia udah tos, bang, naik dikit langsung ada ketinggian baru melewati itu. Yang lainnya putus-putus tidak? Kalau tidak putus-putus berarti kayak signalnya. Konfirmasi dulu signal. Berarti signal saya dong. Ini yang signalnya putus-putus siapa aja tulis. Ya berarti kalian itu kuotanya habis kali. Lanjut teman-teman. Poin penting ketika kita membaca tren, kita ulangi dari awal ya. Yang sampai tidak ada yang tertulis. Saya nyalakan rokok dulu. Saya tengok anak saya dulu. Takut belum tidur. Nah ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman, saya minta doa teman-teman ya yang ikut webinar ini, nantikan baik-baik ini ya. Saya minta doa teman-teman ya, yang minta duit ke teman-teman 300-128-139 doain, soalnya bukan akun kaleng-kaleng. Saya keringat dingin gemetar ketika pegang akun ini, dan ini belum tak transaksikan semenjak dapat email kemarin, dan butuh pertimbangan yang cukup matang. Saya harus tinggalkan akun konvensional untuk fokus di akun ini karena saya dan istri punya cita-cita yang semoga terwujud nanti. Ini akun yang membutuhkan tenangan, keprofesionalan, dan amit-amit jangan sampai polet. Oke, meskipun demo PES 1 tetap amit-amit ya, karena dananya cukup besar. Saya belum pernah pegang dana segini. Oke, kita mulai dari awal lagi. Oke, andai kata gitu ya, andaikan kata mau transaksi KWUSD. Kita nggak perlu lihat pattern ABCD-nya dulu. Yang perlu kita lihat adalah di daily. Oke, di daily. Oke, ya. Kita perbesar, kita cari swing low dan swing high. Oke, swing high ini ya teman-teman. Nah, ini swing high. Oke, kita cari swing low-nya, swing low ini. Udah gitu aja ya. Walaupun ini nggak ada selisih waktunya, biarkan saja. Kita hanya mencari trigger primary. Apa fungsinya? Fungsinya supaya kita nggak salah arah, ya, supaya kita tahu primarinya. Oke, yang perlu dicari di daily adalah trigger high, so swing low dan swing high-nya.
setelah land. Kalau kayak gitu kan berarti kita nyarinya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali kalau kita primary. Kamu tiap hari baca, kecuali dia bikin low baru atau high baru kita bikin baru lagi kan. Biasanya primary saya ngeliat juga 2 minggu sekali, ya kadang seminggu sekali, belum tentu setiap hari dilihat. Oke, kita next, kita mencari ruang kosong dulu di primary-nya. Oke, ruang kosong yang mana ruang kosong? Di sebentar kok. Ruang kosongnya mana? Ruang kosongnya kita hitung dulu. Rohman jangan sampai salah lagi. Perhatikan baik-baik. Yang lainnya juga harus perhatikan. Jangan cuma Rohman doang. Oke. Ada rectangle ini. Oke. Di sini ada 1, 2, 3. Hitungnya dari atas 1, 2, 3. Oke. Di close ketiga karena ini candle bullish. Oke, berarti di close-nya yang ini dong, ya nggak? Ini candle bullish, close-nya yang ini berarti seperti ini. Oke ya, seperti ini. Oke, down ya, down banget. Nah, ini apa namanya? Ya ini si trigger ini kita buat line-nya dulu, trigger primarinya. Oke. Dan katakan ini sudah terjadi kan, memang sudah terjadi. Kita nggak perlu mencari retracement lagi. Di sini ada retracement, kita entry. Di sini saya juga entry kala itu. Dan karena stop loss di sini ingat ya, ini lagi amal sebar signal di bulan puasa Ramadan kalau nggak salah ini. Ya, karena stop lossnya di sini, tapi stop lossnya sengaja karena mau tapi yang follow juga karena stop loss akhir ya. Oke, so apa namanya, kita mengetahui ruang kosong ini udah di break, sempurna banget breaknya, 50% yang namanya break teman-teman. Ya, kalau di primary ini kita nggak bisa hanya beracuan di satu candle saja. Primary itu kompleks, ya harus candle-candle yang ini kayak gini ini perfect banget, sempurna banget. Ya, ini candle breakout banget, ya breakoutnya breakout. Down ya. Dan di ruang kosong ini ya menyisakan area, itulah terbentuknya struktur supply. Oke. Di sini yang perlu kita cari di ruang kosong ini adalah struktur terbentuknya area supply. Ya, kita tidak menemukan instan supply, tidak menemukan, namun kita menemukan struktur supply. Bagaimana struktur supply itu terbentuk? Ya, bagaimana struktur demand terbentuk? Nanti ada penjelasan. Nah, di trigger, ini kan trigger lewat. Dia membuat RBC. RBC ini nanti di bagian konfirmasi. RBC itu retracement by candlestick ya. Saya menemukannya dulu terinspirasi dari master trading asal Rusia. Beliau belum ber-MC selama trading, dari pertama trading sampai sekarang menjadi master di Rusia. Namun terakhir kemarin beliau MC dihantam oleh Ibu. Berarti beliau sekarang udah mecah rekor, sudah pernah MC. MC-nya bukan lagi belajar, malah sudah menjadi master ya. MC-nya cuma lumayan, miliaran, bukan jutaan namun miliaran. Oke, kembali ke poin pertama yang Rohman harus buat lem dan teman-teman lain buat lem itu adalah close candle pertama. Ingat baik-baik, saya buat tanda di sini, ada tanda seperti ini mungkin. Yang harus dibuat itu adalah close candle pertama dan close candle kedua, ketiga. Ingat, close bukan open. Ya, ini ruang kosong atas. Close candle pertama dan close candle ketiga. Ya, silakan ditulis. Sampai 2043 nulisnya ya. Silakan ditulis. Yang harus dibuat land ya itu di close candle pertama dan close candle ketiga.
1 menit lagi. Sudah? Ya, 43. Oke, jangan sekali lagi buat lainnya. Close candle pertama dan close candle ketiga. Poin pentingnya ya, yang harus kita buat setelah kita menemukan primary. Ini kan primary. Kita primary itu cuma nyari swing high dan swing low di TF daily. Udah, itu aja poin. Oke? Udah ya. Tadi primary. Oke. Lalu buatlah kalau kalian bingung, nanti suatu saat pasti nggak bingung kalau udah terbiasa karena ini baru dipelajari, saya maklumi pasti bingung ya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah apa? Trigger apa Nandy? Trigger high, meskipun didapatnya dari low candle ketiga. Pahami baik-baik. Ini adalah candle terakhir, candle ketiga. Oke, ini disebutnya trigger high, meskipun diambilnya dari low candle ke berapa? Ke 3. Namun trigger high ini ya kompleks banget teman-teman. Namun saya hanya bagikan ke teman-teman yang paling sederhana, yang paling mudah. Oke, paling mudah, paling sederhananya bagaimana? Gitu kan. Jadi di low candle ketiga dan high candle ketiga itu paling sederhana. Itu akan menjadi struktur support dan resisten. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menemukan apa namanya trigger, ini trigger ini, ruang kosong kan di break oleh candle ini, break. Ini nggak ada retracement gitu kan, nggak langsung retracement. Kita turun. Nah, biasanya kalau nggak langsung retracement, kecenderungan adalah pembalikan, the reversal. Namun kalau di primary kita nggak bisa ngomong asal, karena primary berhubungannya dengan swing. Swing berhubungannya dengan multi geopolitik dan multi ekonomi makro. Oke ya. Jadi yang saya akan ke teman-teman besok SOP-nya adalah day trading. Bagaimana kita mendapatkan cuan di dalam hari itu saja. Ya, kalau saya arahkan teman-teman ke swing semua, mungkin butuh waktu lama lagi teman-teman untuk belajar. Ya. Don ya, harus diingat baik-baik. Ini apa namanya tadi? Trigger high. Trigger high terbentuk dari low candle ketiga. Ya, trigger high terbentuk dari low candle ketiga. Low candle ketiga. Ingat baik-baik atau ditulis. Swing high, trigger high terbentuk ya dari low candle ketiga di apa namanya ruang kosong atas ya, trigger upper ini ruang kosong, ini upper, ini lower ini. Yang bingung langsung tulis dulu, jangan sok nulis nanti udah ininya bingung lagi. Gak ada yang nulis. Gak bisa, semuanya teks biar ada rekam jejak. Jadi apa namanya ya, trigger high terbentuk dari low candle ketiga ya, begitu di primary, secondary
secondary, atau tanyanya nanti dulu, belum bisa ditanya jawab. Jadi apa namanya, minor ya, tetap hanya ada satu. Oke, hanya ada satu, yaitu di low candle ketiga. Oke, dengan kayak gini mungkin teman-teman udah pada bisa profit juga ya. Padahal ini bukan SOP loh teman-teman, ini baru tren aja Roman bisa profit, apalagi kalau sampai SOP. Itu logika dasar, ini baru tren, tentang trigger saja bisa profit, apalagi kalau sampai masuk SOP. Oke, nah yang paling penting ketika di primary yang teman-teman harus tandai udah gini aja deh, biar gampang. Swing high dan swing low. Oke, swing low. Di sini ada trigger ya, trigger high. Trigger high-nya mana? Yaitu low candle ketiga. Ya, kalau di primary udah gini aja, biar gampang. Itu nanti penjelasannya di secondary dan minor. Dan trigger low ya tercipta di high candle ketiga. Ya. Ini di sini ya, 1, 2, 3 berarti yang ini ya. Karena ini 1, 2, 3. Nanti kalau untuk candle perfectnya, candle sempurnanya, yang paling jenius kayaknya Berry sama Hendra ya. Mereka berdua diskusi dan mereka bikin tabel tentang candle-nya, tentang ini, dan itu adalah apa yang ada di otak saya yang mereka tulis. Saya sampai geleng-geleng kepala baca. Berry ngirim sebuah file bahwasanya ini pemahaman dia dengan Hendra mengenai 3 candle ruang kosong, penerusan trend dan reversal trend gitu. Itu banget apa yang dilakukan oleh Hendra dan Berry. Itu adalah tipe-tipe candle-nya, dan di situ juga ada penjelasan bagaimana Berry dan Hendra memahami ini kelanjutan tren dan sebagainya. Oke. Yang paling penting yang teman-teman harus buat di primarinya, teman-teman harus sudah tahu dulu. Oke. Ini akan menjadi penentu ya. Ini kita hapus. Ya. Ini ya akan menjadi penentunya ini toh. Penentu transaksi kita. Kuota primari. Bahasa kasarnya kalau yang balance gede dia pakai stop loss di sini ya, dia asal sell aja gitu. Ini yang ilmu dangkal ya. Ada banyak cara seperti saya gini, namun mereka menggunakan stop loss di atas trigger high ya. Ini kan trigger ya, hitam trigger low, kita kasih warna black. Oke, di primary kita udah tahu bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini sell atau buy. Primary sederhana banget teman-teman. Market bid dan ups terdekat dengan trigger high atau trigger low. Wah, terdekatnya dengan trigger low nih di primary. Ya udah, ini lagi downtrend. Tanpa melihat ini pun kita udah tahu trennya lagi turun. Kayak giniin doang juga udah ketahuan tuh turun ya. Cuman logika dari trigger high dan trigger low ini untuk mengetahui terdekatnya. Kan bisa aja ini si bid and ask tahu-tahu di tengah-tengah sini. Ya kan? Atau market naik gitu di sini. Nah, itu seimbang. Nah, biasanya market ketika sudah seimbang antara tulis. Ketika market itu adalah bid and ask-nya ya. Memiliki keseimbangan di antara trigger high dan trigger low ya, trigger high dan trigger low. Oke, tulis udah. Kecenderungan market manipulation akan reversal atau retracement. Contoh nih ya, di sini trigger high gitu kan. Nah, ini market di sini nih ya kan. Nah, ini kan tengah-tengah antara ini dan sini. Ya, sebelum market terjadi ke sini, ya, di sini dia manipulasi dulu, dia mau retracement kah atau reversal. Ya, kalau reversal berarti dia break trend line, bounce. Oke.
Nah, ini ada retracement. Kenapa retracement? Karena di sini ada pulse, break of struktur di break oleh ini, dan sini swing high dan swing low ditarik polanya A, B, C. Ya. Polanya A, B, C. Oke. Ini R, B, terus C. Ya. Oke, anti break B ke C, ya udah retracement. Oke, retracement ya turun. Nah, udah TP, habis TP kemarin step B ya, habis B TP lagi, sekarang sell lagi, gitu aja. Kan continue trend paling enak continue trend, tapi ngentrinya kayak di pucuk, kayak di lebah ya, padahal continue trend. Nah, kesalahan kita mempelajari reversal trend. Kebanyakan otak kita ke dokternya pinginnya reversal trend biar ngentri di pucuk, di lebah. Salah sekali sebenarnya. Karena reversal trend itu hanya untuk menjaga diri saya supaya nggak loss. Ya, jangan pernah dibelajar reversal trend. Reversal trend berarti tentang don't talk sendiri. Don't talk itu sebenarnya adalah follow trend. Namun follow trendnya ini terstruktur dari primarinya, sekundarinya, sampai minornya. Makanya terlihatnya saya seolah-olah adalah counter trend. Padahal saya follow trend. Follow trendnya di mana dulu? Saya entry di sini, orang lihatnya lagi saya counter trend kan? Padahal saya follow trend karena di sini ada pola. Sini C, sini A, ya kan? Sini B. Nah, yang bilang saya counter trend ya berarti mainnya kurang jauh, teman-teman. Saya follow trend karena di sini area retracement. Oke. Nah, udah ditulis ya. Oke, kita next. Primary selalu di daily. Oke ya, kita delete dulu. Primarinya udah tahu, yang penting kita udah tahu nih, primary trennya lagi turun. Tanpa kalian nih uang kosong high dan low aja sebenarnya udah tahu kok ya, dari atas ke bawah berarti lagi turun gitu aja kan. Cuma kalau dengan trigger low dan trigger high seperti ini adalah menjadi penentu votalitasnya seberapa besar. Kalau kayak gini kan dekat banget dengan trigger low ya, berarti ini votalitas bearisnya gede banget cuy gitu. Jadi kalau bullish riskan banget kalau tidak diambil demand yang strong ya. Itu sebabnya hari ini tuh lihat ya, masih volatility-nya masih low banget. Oke, ada pertanyaan di primary sebelum ke secondary? Ditulis, nanti tahu-tahu udah live, habis live streaming gak ada pertanyaan, tak live dari grup lagi kalian. Baru Cakrut yang nanya. Ini pertanyaannya Cakrut kayak bocah TK, playgroup gak tahu. Kalau bearish close-nya itu di bawah, kalau bullish close-nya di atas. Mulai dari sini nih ya, yang saya komen pertanyaan. Mulai dari situ, yang lainnya juga nanti bisa komen ya. Dan tunggu dulu semua pertanyaan. Rohman, swing low, ya apa pertanyaanmu? Trigger low jadi bawah. Ini hitung aja, 1, 2, 3, candle ketiga. Swing trigger low itu terbentuk dari high candle ketiga. Ingat, high candle ketiga. Ya. Garis triggernya di bawah. Itu bukan trigger Cak Ruth. Yang ini kan, yang ini bukan trigger ruang kosong, trigger tetap di sini. Kalau yang di sini namanya trigger high ya,
berbeda loh. Ini ya, trigger ruang kosong berbeda dengan trigger high. Trigger ruang kosong itu di candle pertama dan ketiga, Cak Rudi. Oke, ini kalau yang ini bukan triggernya, ini trigger high, ya, bukan trigger ruang kosong. Trigger ruang kosong itu hanya sebagai penentu bahwasannya ada konfirmasi market take out. Oke, untuk reversal. So, berarti di sini adalah area supply. Nah, makanya dia naik dikit langsung longsor sampai sekarang. Gitu. Itu Roman udah jelas belum tadi? Tuh. Nanti nulisnya komplit banget tuh. Tuh yang ditulis tuh, tulis kalian. Nih yang ditulis tuh, tulis kalian. Yang tadi ke ruang kosong di tidak ke retracement, gimana kelanjutannya lagi nulisnya? Kalau tidak ke retracement dari pertama kan udah dibilang cenderung reversal atau pullback. Tapi hanya berlaku di minor ya. Kalau di primary sama secondary itu tidak menjadi parameter karena primary dan secondary acuannya adalah ekonomi makro. Setelah dari pola ABC, selanjutnya kita menunggu untuk entry di area retracement. Nanti betul ya, area retracementnya di mana? Mulai dari 0,618 sampai 0,236. Namun idealnya adalah nanti itu di level. Oke, yang penting adalah paham dulu polanya. Pertanyaannya si Vida bagaimana itu? Swing low dan keseluruhan gimana ini si apa K? Ya swing low di bawah, swing di atas gimana? Kan cuma di D1. Pertanyaan Indra, yaitu berarti market membentuk pola ABC. Ngapain mikir lagi? Pola ABC itu nggak bisa asal kayak gini nih habis di break terus di sini saya nggak bisa ya. Pola ABC itu tunggu dia naik nih, udah naik ini ya udah berarti udah membentuk pola ABC. Oh udah bikin dulu di sini mana bikin dulu di sini terus kita buy gitu counter trend, ini nggak ada otaknya berarti ya. Tunggu dia naik jangan counter trend ya. Counter trendnya ada di minor atau secondary-nya nanti. Nah ini ketika udah di break bam dia biarkan dia bikin swing low. Ini udah bikin swing low dikiranya buy terosor udah dibikin swing low. Nah ini yang perkiraan bodoh kayak gini yang bahaya. dikiranya bikin VV nih biasanya yang dikiranya. Oke. Nah dari sini dia naik beneran tuh, ya udah berarti ini adalah swing low-nya. Ya udah tinggal tarik swing high dan swing low dan retracement entry TP gitu. Dan ini swing low-nya di break lagi nih, udah biarkan dia naik. Habis naik dia tarik lagi swing high dan swing low entry gitu doang. ABC. Bola C yang valid apakah harus break A? Ini gimana ini Roy ya? A, B, C. Iya,
Iya, gimana sih B ke C itu nge-break A, ya. A, B, C. A di break B ke C. Ya. Mau percaya nggak percaya itu hampir hukum pasti loh market. Itu karena tulang punggung market dari dua teori itu sendiri. Ini yang belum terjawab si Vida sama nih, kalian nanyanya satu-satu apa dipecah-pecah tak tutup. Udah pertanyaan satu udah. Ini Vida gimana ini? Ini gimana ini? Apa setiap ada breakout trigger di primary kita bisa ambil win meskipun trennya turun? Alasannya banyak apa ini, Gus? Ini Agus ini pertanyaan Agus. Yang lain silakan tulis dulu pertanyaannya. Ini punya Vida saya belum nyambung. Ke punya Agus dulu. Mana ini Agus? Ini Biri sama Indra udah master ini gak nanya. Cagu. Radek. Ini kalian nanya dia harus diomelin. Trigger di swing low. Ini swing low kan? 1, 2, 3. Oke. Mana breaknya? 1, 2, 3. Nggak ada break, Gus. Mana ada break? Ini namanya bounce. Ya, nggak ada signal buy. Di primary nggak ada signal buy. 1, 2, 3. Candle ketiga close-nya mana? Ini kan? Ya, candle pertama. Oke, candle pertama close-nya mana? Di sini. Oke, ya, nggak ada signal buy untuk retracement. Bagaimana itu Agus? Alanya paham apa tidak? Ini ada breakout trigger apa tidak? Menurut teman-teman. Apa yang dilakukan Brian menunggu? Ini dulu nih, Agus dulu ini. Agus, ini di mana breaknya mana? Breaknya mana? 1, 2, 3. Mana breaknya? Agus. Ini di break. Mana? Break itu, kamu tahu hukum break? Break itu 50% dari candlestick. Hello? Dengarkan baik-baik teman-teman. Ini tidak ada break. Yang bilang ini ada break, bodohnya kelewatan. Kebanyakan itu. Mana ada break? Kecuali ini. Ini resisten di sini. Ini baru di break dari candle ini, open di bawahnya, close di atasnya, ini baru break. Kalau kayak gini namanya, mana yang break? Pertanyaan saya sederhana. Mana candle yang break trigger? Mana candle yang break trigger?
trigger ruang kosong ini kan trigger ruang kosong. Ini pertama, kedua, ketiga. Nah, kita di close pertama dan close ketiga. Oke, mana break ruang kosong? Ada break enggak? Nggak ada break kan? Astagfirullahaladzim, Gus, break itu seperti apa, Gus? Break yang dimaksud break seperti apa? Tuh, Abriansa benar. Enggak, ini si Agus pemahaman breaknya seperti apa? Teman-teman yang lain pemahaman break seperti apa? Agus, monit Agus. Tuh, bisa ditulis tulisannya Roh Agus. Ini candlestick. Ini candlestick nih. Candlestick. Oke, ini candlestick. Di sini support. Nah, ini baru namanya break open. Di sini close. Ini baru namanya support. Break. Kalau market open dan close di resisten namanya bukan break. Oke? Itu yang Roman tulis, bisa ditulis di buku teman-teman. Udah ya, down ya, pemahaman break ya, 50% dari candlestick. 50% dari candlestick. Ini apa nggak ada break ini loh, Gus. Mana breaknya? Yang kamu maksud break yang mana dulu? Ini 1, 2, 3, yang mana dulu? Ini si Agus nih. Abrian Service ngetiknya nanti, tunggu Agus konfirmasi dulu. Yang lainnya ngetiknya nanti, tunggu Agus konfirmasi dulu. Yang mana yang break? Agus, trigger itu kayak close candle pertama dan close candle ketiga. Ini saya kasih nomor. Ini 1, ini 2, ini 3. Mana triggernya? Trigger ruang kosongnya ini di line yang dibuat. Terus ada break apa enggak? Pertanyaan saya itu, Gus. Kalau ada break, mana yang di breaknya? Agus, teman-teman menunggu kamu loh.
Ini cara jelasin ke Agusnya gimana ya? Gus, kalau ruang kosong di bawah, nah silakan itu benar. Masih ininya beri, itunya beri. Yang dimaksud break kamu buat lingkaran, Gus. Oke, sambil ke pertanyaan lain, sambil nunggu si Agus, ke si Indra udah kejawab tadi. Si video market break, close candle break berada di area retracement. Bagaimana menentukan mengetahui adanya retracement setelah break? Oke, 1, 2, 3. Ini belum ada break, ya, belum ada break. Oke, namun dia sudah retracement di pola ABC. Oke, di pola ABC. Karena ini di daily, oke. Astagfirullahaladzim. Swing low-nya mana? Swing low itu terendah. Swing low itu berbeda dengan boss. Jangan kebanyakan ilmu Google. Ini kayak bisa-bisanya satunya di sini. Satu ini, satu terendah. Kalau dari swing high satu itu tertinggi. Tunggu capture-nya Agus, mana? Agus, ditunggu Gus. Ini video bagaimana ini? Terus nih teman-teman kayak gini nih, ya nggak? Kayak gini, oke? Ini di primary, ya kan? Di primary, oke? Pahami dulu nih, ini di primary. Terus nggak ada break kayak gini. Terus apa namanya? Teman-teman menyimpulkan bahwasanya ini akan uptrend gede-gedean. Tidak, teman-teman. Tidak selalu seperti itu. Oke, ada pola-polanya. Oke, kita tunggu dulu. Ya Agus, saya mau jawab pertanyaannya Vida. Kalau pertanyaannya Vida ini harus di apa namanya? Apa tadi mereknya di secondary sama mid. Namun di sini kita lihat bagaimana reversal trend itu terjadi di daily, yaitu di high. Oke, di sini. Oke. Ini dia Vida di break total ya. Oke. 50% kan? Ini 50% ideal. Di idealnya 3 candle di situ. Oke, candle ketiga ini ya. Oke, di bounce break. Oke, ketika di break ya. Ketika di break ini udah menandakan benar-benar market reversal. Oke. Udah, kita tunggu aja di retracement ya. Harusnya retracementnya di sini. Harusnya. Oke. Nah, pertanyaannya Vida adalah sebentar. Masih di area retracement. Berarti kan marketnya masih di sini gitu. Yang entry-nya sekali pasang stop loss, ngapain dipikir masih di area retracement? Kalau nggak pakai stop loss baru mikir ketar-ketir kalau marketnya naik. Sampai sini. Modiar. Siapa yang ingat saya entry di sini sel? Ya ini dalilnya. Ini dalilnya. Di primary buat land, wah ada retracement primary nih. Di break perfect gitu kan. Ya udah saya tunggu di situ. Di area ini loh, saya nunggunya di sini nih, di hari ininya. Kok nggak naik ya, masih turun ya udah saya biarkan. Dan ternyata marketnya ya membuat strong membuat strong struktur of supply yang dikonfirmasi dari pola higher high, lower low ya, kayaknya kemarin kapan waktu saya pernah bahas gitu, dan ini juga harus diterapkan oleh teman-teman. Oke,
Dan di sini saya menemukan satu poin higher low yang di break. Higher low yang di break yang mana gitu. Padahal ini belum ada area yang ideal. Namun kalau di primary, sebentar Mas, nangis. Aduh, Agus berarti nggak tahu break. Itu namanya bukan break, Gus. Teman-teman yang lain bantu jelasin ke Agus dulu. Itu bukan break. Oke? Anak saya nangis soalnya. Sebentar.